Nah, ini bertambah satu lagi. Baik, kalau gitu saya izin mulai ya. Nanti teman yang lain biar join, biar menyusul. Ya, Pak. Oke, baik, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan dua materi dari Mathematical Programming Formulation ya, formulasi linear programming. Ini mengulang yang dulu pernah dipelajari di kuliah S1 di kuliah Operation Research ya. Jadi yang satu topiknya mengenai transportation problem, nanti yang kedua mengenai assignment problem. Nah, kalau kira-kira waktunya cukup, nanti saya lihat dengan yang ketiga itu yang transshipment ya. Tapi kalau belum itu nanti untuk materi yang insya Allah minggu depan. Jadi saya akan mulai dulu dengan masalah transportation problem. Jadi masalah pengiriman produk atau komoditas ya dari beberapa supplier atau pabrik menuju ke beberapa tujuan dari supply ke demand ya, misalnya dari pabrik ke warehouse atau dari pabrik langsung ke customer. Nah, di dalam buku yang kita gunakan, bukunya Chopra dan Mendel ya, struktur atau konfigurasi yang seperti ini itu kadang itu sebagai namanya flexible network design. Ya, jadi rancangan jaringan yang sifatnya fleksibel karena itu dari setiap supplier itu boleh melayani konsumen yang manapun. Ya. Kemudian konsumen boleh dilayani oleh supplier manapun sehingga sifatnya menjadi fleksibel. Ya. Jadi setiap konsumen boleh dilayani dari supplier manapun, kemudian setiap supplier boleh melayani konsumen yang manapun. Sehingga namanya ini flexible network design atau yang secara di dalam textbook Operation Research dikenal sebagai transportation problem. Ya. Nah, jadi ini biasanya terkait dengan masalah keputusan itu menentukan jumlah pengiriman. Di sini adalah XIJ. Nah, jadi jumlah unit produk atau komoditas yang akan dikirimkan ya itu dari setiap lokasi pabrik atau supplier menuju ke setiap tujuan. Itu adalah variabel keputusannya. Nah, kemudian objective function-nya itu biasanya adalah meminimumkan total ongkos shipping ya, total ongkos kirim, walaupun nanti bisa juga dimodifikasi ya. Jadi ongkosnya itu bukan saja ongkos kirim, tapi juga termasuk ongkos produksi ditambah ongkos kirim. Ya, nah, jadi kalau kita lihat bentuk umumnya di sini adalah itu minimum dari ini ya. Nah, jadi ini ada sigma I1 sampai dengan M. Nah, I-nya itu berarti baris. Nah, itu baris biasanya digunakan untuk menandai untuk supply. Ya, jadi adalah dari I ke 1 sampai dengan yang ke M. Jadi ada M buah supplier, kemudian menuju tujuan. Nah, itu simbolnya indeksnya adalah J. Nah, dari J1 sampai dengan ke N. Nah, jadi ini jumlah suppliernya itu berbeda dengan jumlah tujuannya. Ya, jadi untuk suppliernya itu I-nya sampai dengan ke M, sedangkan tujuannya, konsumennya itu dari J1 sampai dengan ke N. Nah, itu JIJ, XIJ. Nah, itu adalah fungsi tujuannya.
Sedangkan constraint atau kendalanya kita lihat itu ada 3. Yang satu adalah subjeknya gitu ya. Nah, kita lihat itu untuk setiap I. Nah, untuk setiap I berarti untuk setiap pabrik itu akan mengirimkan ya shipment ya kirimannya itu dari setiap pabrik ke seluruh alternatif tujuan atau alternatif konsumen. Nah, ini disebut dengan sistem yang fleksibel tadi. Jadi setiap pabrik, setiap supplier diberikan kesempatan, diizinkan untuk melayani seluruh konsumen ini. Ya, jadi untuk setiap ini ya, jadi untuk setiap jadi untuk setiap pabrik atau customer, dia boleh melayani ini konsumen dari ke-1 sampai dengan yang ke-N. Nah, jumlah total shipment, jumlah total yang dikirim dari setiap pabrik tidak boleh melebihi kapasitasnya. Ya, jadi sigma J1 sampai dengan N, XIJ ya, jadi jumlah kiriman dari setiap pabrik supplier menuju ke seluruh itu ya tidak boleh melebihi kapasitas pabrik tersebut. Makanya ini lebih kecil sama dengan S. Ya, itu adalah yang pertama. Yang kedua, sekarang yang terkait dengan J. Nah, jadi untuk setiap tujuan ya, untuk setiap tujuan XIJ-nya ini ya XI-nya dikirim dari I sampai 1 dengan M, artinya setiap daerah tujuan ya, misalnya daerah tujuan atau misalnya konsumen itu bisa dipasok dari seluruh pabrik yang ada, yang dari I sampai dengan atau minimum, ya, minimum atau sama dengan permintaannya. Nah, nanti tergantung dari kondisi yang disyaratkan. Kalau jumlah kirimannya harus persis sama dengan, maka kita gunakan tanda sama dengan. Tetapi kalau dia menggunakan tanda minimum, maka tandanya lebih seperti ini ya. Lebih sama dengan ini adalah tanda minimum nih. Ya, jadi kalau tanda lebih kecil sama dengan itu adalah menandai tanda maksimum, sedangkan lebih besar sama dengan itu adalah tanda minimum. Ya. Nah, kemudian kendala yang ketiga itu adalah setiap variabel keputusannya adalah lebih besar atau sama dengan, jadi positif. Jadi setiap positif dan nanti boleh ditambah. Itu misalnya integer atau bilangan bulat. Nah ya, jadi ini adalah bentuk umumnya. Nah kemudian nanti kalau kita aplikasikan, kita lihat di contohnya. Nah ini contohnya. Ya. Jadi ini misalnya dari pembangkit listrik ya, itu ada dari pabrik 1, 2, 3. Jadi pabrik 1 itu punya kapasitasnya 3 juta kWh. Kemudian yang pabrik kedua ini adalah 50 juta kWh, pabrik ketiga 40 nih. Nah, jadi total supply-nya adalah 125 juta kWh. Kemudian ini akan digunakan untuk menerangi ya, jadi untuk elektrifikasi di 4 kota ini ya. Kota 1 dan kota 4, ya. Kemudian kota 1 itu adanya 45 juta kWh, kota 2 ini. Nah, ini adalah demand minimum ya. Jadi kalau ini nanti ada keterangannya demand minimum, maka tandanya tanda minimum. Tetapi kalau tandanya sama dengan, berarti pas. Nah, tetapi kalau kita lihat kasus listrik, itu biasanya pasokannya minimum. Ya, karena lebih besar, ya itu akan lebih bagus. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kota pertama ini 45, misalnya kalau dia minimum, nah berarti itu akan lebih bagus. Ya. Jadi tidak sama dengan 45 kWh, tapi mungkin barangkali itu adalah minimum. Nah, kemudian kita lihat di contoh yang di sini, ini total supply-nya sama dengan total demand. Ini kasusnya ya. Jadi kalau seperti ini berarti semua supply-nya itu akan habis. Nah, kalau seperti ini kita bisa gunakan nanti dalam bentuk tanda semuanya tanda sama dengan. Tapi kalau kita gunakan di persamaan yang sebelumnya, itu juga boleh. Yang seperti ini ya. Yang ininya nih lebih
ini lebih besar sama dengan ya ini juga boleh ya. Oke. Nah, ini adalah tadi ya. Jadi yang mau kita putuskan ya ini ya. Nah, kira-kira berapa dari pabrik pertama ini ya? Ini berapa yang mau kita kirim ke kota 1? Dari pabrik pertama berapa yang mau kita salurkan ke kota 2? Salurkan ke kota 3, salurkan ke kota 4 gitu ya. Nah, jadi jumlah kiriman ya, pasokan listrik dari pabrik ke 1 ke kota 1, kota 2, ke kota 3, kota 4 itu tidak boleh melebihi kapasitasnya. Ya. Kemudian yang dari pabrik yang kedua, pembangkit yang kedua ini ya, ke kota 1, ke kota 2, ke kota 3, kota 4 tidak boleh melebihi kapasitasnya. Jadi ini adalah ongkosnya tadi ya, misalnya dalam $8 per kWh. Jadi $8 per juta kWh ini adalah ongkos ya, tadi ongkos kirim atau ongkos produksi dan kirimnya ya. Nah, supplier, maka ini ada 3 ya, ini ada 3, kemudian tujuannya ada 4. Jadi ini ada 3, kemudian J-nya, kolomnya ya, ini ada 4 ya. Jadi I-nya ada 3, J-nya ada 4, jadi ada 3 kali 4, jadi akan ada 12. Ya, jadi akan ada 12 variabel keputusan ya. Itu yang pertama adalah yang dari itu bagi X11 ke X24. Kemudian pasokan dari pabrik ketiga ke kota 1 ya berarti adalah X31, X32, X33, X34. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini ya, jadi variabel keputusannya adalah ini ya. Jadi X11, X12, X14. Ini tadi ya. Jadi ini adalah pasokan dari pembangkit pertama ke 4 kota tadi. Terus ini ya, X21, X22, X24. Nah ini pasokan dari pembangkit atau pabrik yang kedua ke 4 kota. Kemudian ini X31, X32, X34. Nah ini pasokan dari pembangkit yang ketiga ke 4 kota tadi. Nah ini yang mau kita putuskan. Ya berapa masing-masing nilainya itu ya. Nah, kemudian tujuannya itu adalah kita ingin meminimumkan total ongkos kirim tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi ya jadi adalah ini ya. Ini 8X11 ditambah 6X12 ditambah 10X13 tambah 9X14 ya. Ditambah 9X21 ditambah 12X22 ditambah 13X23 ditambah 7X24 ditambah ini 14X ini ya 31 ditambah 9X32 ditambah 16X33 ditambah 5X34. Nah, ini ya, ini. Nah, ini fungsi tujuannya. Nah, kemudian constraint-nya ini tadi ya yang di sini ya. Jadi yang ini ya, X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14. Nah, lebih kecil sama dengan 35 ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini adalah jumlah pasokan ya dari pabrik yang pertama atau pembangkit yang pertama ya. Kemudian yang ini X21, X22, X24 yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini ya. X21, X22, X23, X24. Nah, ini lebih kecil sama dengan 50. Kemudian X31 ditambah X32 gitu ya. Itu pasokan ini. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada ini ya. Kota yang pertama itu bisa mendapatkan pasokan dari pabrik ke 1 itu adalah X11 ya. Kemudian kota yang pertama bisa juga dipasok dari pabrik yang kedua ini di sini. Nah, ini X21 ya. Kemudian dia juga bisa mendapat pasokan dari kota yang ketiga X31. Nah, jadi ini ya. Jadi untuk memenuhi
kebutuhan di kota 1 bisa dipasok dari pabrik ke-1 X11, pabrik kedua X21, X31. Nah, ini tadi ya, minimum 45 atau sama dengan 45. Nah, ini ya. Nah, jadi ini adalah total pasokan ke kota 1, 45 minimum ya. Kemudian yang X12 ditambah 232 adalah pasokan ke tadi ya, ke kota yang kedua, X13, nah ini adalah yang ke kota ketiga, kemudian terakhir ini X14, X24, nah itu minimum ini. Nah kalau yang terakhir ini XIJ-nya positif, nah kalau mau ditambahkan yang integer itu juga boleh. Nah jadi ini adalah masalahnya sudah kita ubah ke dalam formulasi dari linear programming. Nah, jadi formulasi model matematikanya sudah selesai. Nah, setelah ini nanti perlu dicari solusinya. Nah, itu yang kita akan gunakan Excel solver, begitu ya. Nah, sebentar sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Cukup jelas mudah-mudahan ya. Jadi ini masalahnya seperti apa, kemudian pemodelan matematikanya seperti apa. Nah, itu nanti baru kita selesaikan dengan ininya. Ini alhamdulillah ini sudah ada nambah 1 orang lagi yang bergabung. Ya, saya share untuk yang assignment ya, mana assignment? Sudah kelihatan assignment? Sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, jadi assignment atau penugasan ya, ini kalau kita lihat dulu ingat waktu di kuliah ya, itu ada misalnya menugaskan pekerja yang mana mau mengoperasikan mesin yang mana. Jadi dia setiap pekerja hanya bisa mengoperasikan 1 mesin. Setiap mesin hanya dapat dioperasikan oleh 1 pekerja. Atau kalau misalnya yang mereka adalah teamwork, ya, jadi setiap teamwork hanya bisa memegang sebuah mesin. Ya. 1 mesin hanya bisa dipegang oleh sebuah tim. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah tadi, jadi kira-kira tim atau pekerja yang mana akan ditugaskan pada pekerjaan atau mesin yang mana supaya total waktunya, total biayanya, atau total jaraknya itu yang paling minimum, gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan namanya variabel biner seperti minggu yang lalu ya. Jadi XIJ-nya itu 0 kalau dia tidak ditugaskan, tapi kalau XIJ-nya 1 maka dia ditugaskan. Ya, nah, kalau kita lihat ini mirip dengan yang tadi. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya kalau kita lihat bentuknya ini ya. Nah, bentuknya yang ini ya. Nah, tetapi di sini ada yang unik yang perlu diperhatikan. Kalau tadi itu simbolnya ya di sini ya, transportasi tadi ya. I-nya itu yang barisnya 1 sampai dengan M. Nah, kalau ini J-nya 1 dengan N. Nah, kalau untuk assignment itu kita asumsikan di sini ya, itu jumlah tugasnya sama dengan jumlah pekerjanya. Artinya ini nanti N-nya sama dengan M. Ya, N-nya sama dengan M. Jadi itu asumsi yang akan kita gunakan. Jadi seluruh tugasnya dibagi habis oleh pekerjaannya. Nah, jadi itu adalah asumsinya ya, itu jadi nanti N-nya ya. Nah, ini ya, jadi karena setiap tugas itu akan ditugaskan pada setiap orang, bisa setiap tim, ya. Dan setiap tim, setiap orang itu hanya mengerjakan 1 tugas, maka constraint-nya kita lihat ini menjadi unik, ya. Kalau tadi di transportasi tandanya lebih bersama dengan, sekarang tandanya enggak semuanya sama dengan nih. Nah, ya, jadi ini untuk J ya.
Jadi untuk setiap tugas, ya, maka dia hanya bisa dikerjakan oleh satu dari sekian tadi ya, satu dari sekian misalnya pekerja. Nah ini Anda lihat di sini ya, ini sudah mulai bentuk yang kita tadi ya. Jadi sekarang ini jumlahnya sama nih. Ya. Jadi I-nya 1 sampai dengan N, J-nya sama juga 1 sampai dengan N ya, karena asumsinya jumlah tugasnya sama dengan jumlah operatornya. Ya, nah jadi Anda lihat ya, jadi ini semuanya tandanya sama dengan ya, sama dengan 1 ya. Jadi kita lihat setiap tugas ini akan dijamin ya hanya dikerjakan oleh satu operator nih. Ya ini J nih ya. Nah ini jadi satu tugas ya itu hanya akan dikerjakan oleh satu operator. Kemudian di bawah untuk I, nah untuk setiap operator maka dijamin setiap operator dia hanya akan mengerjakan satu tugas. Makanya J-nya 1 sampai cuma ada 1 ya. Ya, nah jadi untuk yang di atas ya, untuk J ya, jadi ya, untuk setiap J tadi, jadi untuk setiap tugas hanya akan dikerjakan oleh satu operator, sedangkan yang di bawah setiap operator dijamin hanya akan mengerjakan satu tugas. Nah, SIJ-nya ini unik, bilangannya biner, 0 atau 1 ya, karena nanti setiap pekerja hanya akan ditugaskan pada satu tugas, gitu ya. Nah, jadi ini adalah nanti kalau misalnya melihat kembali ke buku-buku Pearson Research, mungkin ingat lagi yang seperti ini ya. Nah, jadi ini bentuknya ini ya. Ini bentuk umumnya untuk standard problem ya, dia adalah seperti yang tadi. Jadi ini yang ini ya. Bentuknya adalah tadi I-nya 1 sama dengan N, J-nya 1 sampai dengan N. Ya, kemudian ini ya jumlah XIJ. Nah, ini ya. Jadi ini simbol tadi ya. Nah, ini ya. Jadi untuk tadi ya. Nah, untuk itu simbolnya kayak ini, kayak dalam matematika seperti huruf A terbalik ini. Ya, jadi ini ya. Nah, ini huruf A terbalik, ini artinya untuk setiap. Nah, ini ya. Untuk setiap ya. Jadi untuk setiap I. 1 sampai dengan N. Nah, dia jadi untuk setiap I, ya jadi untuk setiap I itu baris, maka berlaku ketentuan tadi ya. Nah, ini untuk sigma J-nya ini ya. Kemudian ini untuk setiap J, maka sigma I-nya sama dengan ya, sama dengan 1 ini. Ya. Nah, jadi ini sekali lagi kalau Anda lihat nanti dalam paper-paper ada seperti huruf A terbalik, itu artinya untuk setiap. Ya, jadi nanti kalau baca paper-paper di simbol-simbol matematika, ini apa huruf A terbalik itu ada artinya untuk setiap ya, untuk setiap I 1 sampai dengan N, untuk setiap J 1 sampai dengan N ya. Nah, ini sambil contoh ya. Oke, jadi ada 4 driver. Jadi ada driver ya. Jadi misalnya truk atau kendaraan yang lain itu akan ditugaskan untuk mengirim 4 paket ke 4 lokasi yang berbeda. Jadi ada 4 driver, ada 4 pengemudi, kemudian ada harus mengirim 4 paket ke 4 lokasi yang berbeda. Kemudian perusahaannya punya kebijakan bahwa setiap driver harus ditugaskan untuk mengirim 1 paket. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat ya itu nanti yang akan ditampilkan itu adalah dalam bentuk ini jarak tempuh. Ya. Nah, pertanyaannya driver yang mana akan ditugaskan ya ke lokasi paket yang mana supaya total jarak tempuhnya itu yang paling kecil gitu ya. Ya. Nah, ini ini contohnya. Oke, nah kalau transportasi itu disebut sebagai flexible network design. Nah, kalau ini namanya dedicated network design. Ya, 1 dan hanya 1. Ya, jadi satu driver hanya melayani 1 tujuan dan 1 tujuan hanya dilayani oleh saya. Ini disebut dengan dedicated network design. Jadi rancangan jaringan yang sifatnya dedicated, terdedikasi. Jadi driver 1 hanya akan melayani tadi ya konsumen di misalnya di paket lokasi yang keberapa gitu ya.
driver kedua juga hanya akan mengambil satu lokasi, driver ketiga. Nah, ini kira-kira ya. Jadi kalau setiap driver mempunyai pengalaman masing-masing gitu ya. Oh, kalau saya ke daerah sana saya lewat rute ini jaraknya sekian ya. Kalau yang ini sekian. Nah, itu kita ingin kira-kira ini driver ini akan ditugaskan ke paket yang mana supaya total jarak tempuhnya itu yang paling pendek. Nah, di dalam rantai PASO atau nanti di dalam VRP ya, Vehicle Routing Problem, mungkin dengan Pak Yogi atau mungkin dengan Pak Nurman Helmi atau mungkin dengan Bu Juju. Nah, di dalam Vehicle Routing Problem itu ada 3 ukuran yang dapat dipilih. Ya, kalau ini yang nomor 1, ini adalah menggunakan ukurannya jarak, kilometer, ya distance. Ukuran yang kedua itu waktu tempuh. Nah, itu nanti kaitannya dengan time window. Kalau ada masalah dengan jendela waktu. Misalnya nanti waktu tempuhnya tidak boleh melebihi jam berapa, karena setelah jam tersebut itu dianggap sudah tutup. Yang ketiga ongkos. Nah, ongkos ya. Nah, pengalaman saya di dalam membimbing ya, pertanyaan mana yang dipilih. Nah, ini tergantung situasi atau kondisi dari objek riset yang dapat memberikan informasi. Ya. Saya ambil contoh nih, sekarang ada bimbingan saya, itu yang kira-kira topiknya di VRP seperti ini, kemudian kira-kira apa yang mau dipilih. Pertama, biaya. Nah ya, kalau biaya, ya, itu ada biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, biaya tetapnya itu akhirnya nggak kita hitung. Contohnya driver, itu dia udah dapat gaji tetap. Jadi tidak perlu lagi dihitung. Nah, berarti ongkosnya harus ongkos variabel. Nah, ongkos variabelnya apa? Nah, ongkos variabelnya itu yang bisa didekati itu dengan berbasis jarak. Karena jarak tempuh itu bisa diasosiasikan dengan konsumsi BBM. Nah, jadi tadi ya, oh kalau begitu kita memilih jarak tempuh saja. Ya, karena total jarak tempuh itu nanti bisa dikonversikan ke dalam konsumsi BBM. Nah, itu satu tadi ya. Nah, kalau nanti ada kendala yang lain yang terkait dengan misalnya time window ya. Jadi kalau misalnya pengiriman paket kayak beberapa perusahaan itu bukan hanya masalah ini, bukan hanya masalah total biaya yang paling murah, tapi juga ada pembatas dari sisi waktu pengiriman. Karena dia tidak boleh melebihi waktu tertentu ya, tergantung dari jam kerjanya. Nah ya, jadi ini adalah contohnya. Nah ini model matematikanya. Jadi kalau kita lihat mirip sekali dengan transportasi. Ya, yang membedakan ini variabelnya semuanya variabel biner, ya, dan semua constraint-nya menggunakan tanda sama dengan. Ya, nah ini ya. Ini adalah yang membedakan ini ya, semuanya dalam bentuk tanda sama dengan. Ya. Kalau Anda lihat variabel keputusannya mirip ya, karena sekarang jumlahnya, jumlah I dan jumlah J-nya sama. Ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian fungsi tujuannya ini sama, masih minimasi. Nah, constraint-nya tadi ya, variabelnya variabel biner 0 atau 1 dan semuanya dalam tandanya adalah sama dengan. Nah, setelah ini selesai, maka tugasnya adalah mencari solusinya ya, kira-kira driver yang mana akan ditugaskan mengirim paket yang mana. Oke, kira-kira ini dulu. Apakah ada pertanyaan atau belum? Mudah-mudahan mudah dipahami ya, karena bentuknya ini mirip-mirip ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau tidak, saya akan masuk ke Excel solvernya. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, saya izin masuk ke solvernya ya. Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang ini ya.
Apakah sudah kelihatan Excel solvernya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. 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 Bentar. Belum kelihatan solver ininya, Excel-nya? Sudah, Ya, Pak. Pak. Oh, sudah. Sudah. Sudah, Pak. Terima kasih. Tahu ya. Tahu ya. Jadi ini filenya saya gabungkan dengan file minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu sudah ada yang mencoba mengerjakan, ketemu belum solusinya? Yang contoh yang nomor 2? Belum bisa, Pak. Udah dicoba. Udah serius? dicoba, Pak, tapi nggak diubah. Oke, baik. Nanti kalau gitu saya tunjukkan dulu ya. Kita coba dulu yang minggu yang lalu ya. Boleh, Ini Pak. ya. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan tadi udah terima Filenya. Excel yang saya kirim tadi, mudah-mudahan. Ya, jadi tadi sore itu saya email ya, mudah-mudahan itu udah di-share. Nah, jadi kalau kita sudah dapat mathematical modelnya, formulasinya gitu ya, kemudian sudah kita ubah dalam bentuk ini ya. Ini variabel keputusannya. Nah, kemudian ini yang mau kita cari nih ya, sementara kasih nilai 00 dulu. Kemudian ini angka ini ya, fungsi tujuan ini ya. Ini adalah yang X1 adalah 9 ya. 9 kemudian di 12, fungsi tujuan 15, 11. Nah, kemudian ini ya. Nah, kendalanya ini kan ya, ada yang mulai ini ya, wiring ini ya kan. Ini 1.500, 2.350, 2.600, 1.200, terakhir baru jumlah minimum ya. X1-nya minimum 150, X2-nya minimum 100, X3-nya 200, X3-nya 400. Nah, kita buat seperti ini ya, sesuai dengan ininya. Ya. Tandanya ini lebih kecil sama dengan ini ya. Oke, udah. Nah, kemudian yang 4 variabelnya ini yang lebih sama dengan nih. Ya. Nah, sekarang kita harus mengisi yang di ruas kiri. Satu persatu ya, yang ini nih. Wiring itu yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Nah, wiringnya ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Nih. Setengah dari ini ya. Ya. Ya, ini adalah setengah, ini kan setengah ya kalikan X1. X1-nya ini nih. Yang di sini nih. Ya, yang sel E15 ya. Terus ya ditambah ini kan 1,5, ini 1,5 ya. Kalikan sel ini nih. F15 ditambah 1,5 ini ya kan kali sel ini G15 ya ditambah 1. Nah, kira-kira udah cukup jelas atau belum ya? Jadi yang persamaan ini udah saya tuliskan di sini nih ya. Setengah X1 tambah 1,5 X2 tambah 1,5 X3 tambah 1 X4 gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang untuk drilling ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ada 3 ya, 3X1 ditambah 1X2 ya. Ya, ditambah 2X3 ditambah 3X4. Ya, jadi X4 jadi yang kuning-kuning ini ya. Ya. Oke, ya. Nah, ini ya. Terus yang untuk assembly. Nah, ini ya. 2X1, ini ya 2X1 itu X1-nya itu ada di ini ya. Ada di E5 ini ya. Ditambah 4X2 ditambah 1X3 ditambah 2X4. Ya, nah ini untuk yang assembly ya. Oke, terus yang inspection. Nah, nulisnya ini ya. Ini setengah X1 ditambah 1X2 ya. Ditambah setengah X3 ditambah setengah X4. Nah, ini udah ya. Oke, terus
yang X1 ini. Nah, X1-nya ya ini mudah ya. Karena X1-nya saya taruh di sini nih, di sel ini X1 di sel E5. Ya, E5 ya. Jadi Anda lihat sini kan nih ya. Nih E5 lebih besar sama dengan 150. Kemudian yang S2 di sel F5. Nah, ya ini F tadi ya F ini ya berapa F5 oh kok F15. Salah ini. Ya benar, Pak. F berapa ini? Benar, Maaf, ini F15. F ini ya. Ini F15 ya. Ya, Ya, nah, betul. E15 L15, ini F15 F15. betul ya. 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 Iya, Pak. Kemudian ini G15. G15, kemudian H15. H15 ya, bisa sama dengan ya. Nah, ini mana? Benar E15, F15, G15, H15. H15. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin dikonfirmasi atau diklarifikasi dulu Udah. cara Udah, penulisan ruas kirinya. Ya, udah. Udah Cukup Pak. jelas? Sudah. Cukup ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke data. Nah, di data. Nah, di data ini data solvernya ya. Kita solvernya, oh maaf, solver saya sedang loading. Nah, ini ya. Kelihatan solvernya? Kelihatan, Pak. Nah, oke, nanti kalau nggak kelihatan diberitahu ya nih. Saya pasang set objektifnya itu di fungsi tujuannya adalah di sini ya. Nah, ini yang biru ini ya. Nah, di sini. Ya, biru ini ya. Terus tujuannya adalah apa? Maksimasi ya. Nah, ini sudah Maksimal. maksimasi. Iya. Ya. Terus changing cell. Nah, ini variabel keputusannya. X1 sampai dengan X4. X4. Berarti yang kuning ini ya. Nih ya. Iya, Pak. Nih. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Udah. Oke. Cukup jelas ya kelihatannya. Nah, saya kira masuk ke ini ya, ke constraint ya. Saya tambahkan nih. Ups, maaf. Kok malah nutup, mohon maaf. Bentar. Bentar ya, saya ini dulu. Malah ketutup itunya apa? Excel filenya. Kelihatan. Saya share ulang. Excel. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, nah saya akan masuk Sudah, ke Pak. ya, saya akan masuk satu-satu ya ke ini ya. Nah, pertama saya masukkan dulu ini ya. Untuk yang ini ya. Nah, ini untuk wiring ya. Nah, ruas kirinya nih ya. Nah, ini saya klik ya. Iya. Nah, ini ya. Nah, ini ruas kanannya itu 1500 ini ya. Nah, udah saya klik. Tambah ya. Sekarang masuk ke drilling ya. Add. Nah, yang ini ya, yang ruas kiri ya. Nih. Kemudian ruas kanannya itu yang ini. 2350. Saya klik. Nah, kemudian add. Untuk yang assembly ya, ruas kirinya ini ya, assembly 0. Nah, ruas kanannya itu ini ya, 2600. Nah, add inspection ini ruas kirinya. Ya. Nah, ruas kanannya yang 1200. Nah, ya. Add. Sekarang untuk yang X1. Nah, X1 ini. Nah, ya, minimum saya ganti ini ya, minimum ya. Nah, minimumnya ada 150 ya. Sekarang untuk yang X2. X2 ini ya. Ini X2, ini diganti. Nah, ganti ya. Nah, ganti 100. Oke, add. Sekarang yang X3 ini ya, X3. Nah, X3 lebih besar sama dengan mana? 200. Add. Ya, X4 ya. Nah, ini X4 lebih besar sama dengan
400. 400 ini ya. Ya. Oke, coba kita cek dulu ya. Kenapa jadi hilang? Aduh, mohon maaf, ini kenapa solver saya jadi ini. Oh, ini ya. Ada Jadi Pak. di E17 itu ya, maksimasi itu sudah. Nah, kemudian kita perlu memasukkan tadi ya, variabel keputusan kan harus positif kan. Jadi ini kan ya, nih ini 1, 2, 3, 4 ya, lebih Iya, besar Pak. Lebih besar dengan dengan 0 ya. Iya. Nah, ya. Jadi sudah ya, sama dengan 0, kemudian add. Saya minta mereka integer ya. Iya, X1, X2, X3, sama 4-nya. dengan Nah, ini ya, integer ya. Nah, oke. Nah, ini sudah semuanya kelihatan. Oke ya. Nah, kemudian ini kita pilih yang simplex linear programming. iya. Oke, apakah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah? Iya, Nah, Pak. ya, nanti kalau kurang jelas ini coba kita run ya, kira-kira apakah penulisan kita sudah betul atau belum, nanti dicek sini ya, solve. Ada ketemu, udah ketemu tuh. Jadi solusinya udah ketemu, ya jadi semua constraint dipenuhi, solusi optimalnya diperoleh. Nah ini ya, kita cek oke. Nah ini solusinya ini. X1-nya 150 unit, X2-nya 300, X3-nya 200, X4-nya 400. Nah ini lihat konsumsinya sumber daya ini. Oke, saya akan tulis di sini ya. Saya akan hitung sekarang, excess. Ini excess capacity ya. Ini yang tersisa ya. Nah, excess itu sama dengan kapasitas ini ya. Ini sama dengan ruas kanan ini ya. Nah, dikurangi ruas kiri nih. Kiri. Nah, ternyata untuk wiring masih ada sisa. Ya, itu saya taruh di sini ya. Nah, itu satu lagi. Nah, ya. Jadi yang wiring masih ada sisa. Ya. Kemudian drilling habis. Ya. Assembly masih ada sisa, inspection masih ada sisa. Nah, kemudian nih ya, semua permintaan terpenuhi nih. Ya. Terpenuhi ya. Nah, jadi kalau yang keempat ini istilahnya ya, yang 4 ini ya. Nah, saya pindahkan ke sini ya. Ini namanya yang karena ini kapasitas, yang namanya excess capacity ini. Ya. Oke, maaf ini saya ini ya. Merge. Nah, ya. Jadi namanya excess nih. Jadi yang keempat ini gini nih. Nah, ya, jadi ini ada ini ya. Jadi ada yang 3 working station yang punya access. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Kalau yang sekarang ini permintaan minimum ya. Nah, kemudian yang ini ya, yang sebelah ini yang jumlah yang dikirim ya. Nah, kalau yang untuk permintaannya ini adalah ruas kanan dikurangi ruas kiri gitu ya. Nah, ini kan. Nah, ini kan semuanya 0 nih. Ya. Nah, ini, Anda lihat nih, ya, ruas kirinya 300. Nah, ini ada yang negatif nih. Nah, ini tolong hati-hati ya, Anda perhatikan ya. Jadi, ya, ini ya, dia permintaan minimumnya 150 dikirim 150. Nah, ini minimum 100 dikirim 300. Minimumnya jadi dipenuhi syarat ya. Ini minimum 200 dikirim 200. Ini minimum 400 dapat 400 nih. Ya. Nah, ya. Ini jadi ada negatif ya karena tadi apa ya? Dia butuh minimumnya 100 dikirim 300 gitu ya. Nah, ya. Ini nanti dalam kondisi tertentu ya ada secara definisi ini ya. Jadi permintaan dikurangi jumlah kiriman ya. Jadi permintaan dikurangi jumlah kiriman itu nanti istilahnya adalah namanya unmet
demand. Permintaan yang namanya tidak dipenuhi itu namanya unmet demand. Ya. Nah, ini hanya lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi kalau lebih sama dengan 0, maka itu adalah permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Kalau dia negatif, berarti artinya dia dapat dipenuhi. Ya. Nah, jadi nanti kalau lihat di buku, ada pengertian unmet demand, itu berarti adalah berapa permintaannya, ya, kemudian dikurangi dengan jumlah kiriman yang masuk. Ya. Jadi kalau jumlahnya positif, berarti dia ada permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Tapi kalau unmet demand-nya negatif, berarti semua permintaan terpenuhi. Ya, jadi itu istilah ya. Jadi nanti kalau baca textbook atau baca paper ada istilah excess capacity atau unmet demand. Nah, itu kira-kira pengertian seperti itu ya. Jadi kalau excess adalah kapasitas yang nggak terpakai, tapi kalau unmet demand adalah permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Ya. Dan unmet demand itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi kalau unmet demand-nya 0 atau negatif, kalau negatif berarti permintaannya semuanya dapat dipenuhi. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan. Mudah-mudahan bisa diikuti tadi ininya, solvernya. Nanti dicoba, kalau enggak ya nanti insya Allah nanti yang ini saya email lagi, nanti saya kirim. Ya, nanti Pak. silakan nanti Coba lagi. dicek gitu ya, misalnya ini ya. Oke, ada mau pertanyaan tanya sampai Pak, di sini? Silakan. mengenai yang kemarin soal yang coba dikerjakan itu, saya udah sempat mengerjakan sesuai dengan instruksi Bapak, bahkan hampir persis sama tadi di solvernya, rumusnya, tapi kok pas di solve, klik solve, itu malah keluar solver could not find a feasible solution. Kenapa Jadi ya, solusinya Pak? nggak ketemu. Iya, Solusinya tapi nggak ketemu. padahal tadi persis sama kayak Bapak, kayak gitu, Pak. Nah, bagus sekali. Itu hampir semua orang pasti punya pengalaman seperti itu. Yaitu berarti yang harus diperiksa itu biasanya satu di penulisan constraint. Nanti tolong dicek sekali lagi. Ya. Jadi penulisan constraint-nya satu persatu dicek apakah sudah betul atau belum. Ya. Itu dia. Jadi dicek constraint ya. Kalau yang kedua, tapi yang kedua sih biasanya jarang, walaupun kadang-kadang terjadi itu di fungsi tujuan, tapi mayoritas itu ada di dalam penulisan constraint. Jadi ada yang mungkin meleset sedikit atau nah itu kemudian menjadi tidak visible. Jadi sekali lagi, jadi kalau begitu ada visible, maka yang harus diperiksa itu adalah logika di dalam penulisan constraint, ya. Kendala atau pembatas. Nah itu aja. Ya. Jadi itu yang perlu dicek, ya. Nanti silakan ini ya. Nggak tahu itu di file saya yang saya kirim, mudah-mudahan saya minggu yang lalu yang ini nggak tahu udah saya ini ada yang ini ada ya. Itu nanti bisa dicek. Nah, sama yang ini juga minggu yang lalu ya. Itu nanti nah, mungkin yang di file yang saya kirim hari sore tadi nggak tahu, mudah-mudahan ada barangkali. Jadi saya ngirimnya yang ini tadi sore. Nanti Anda cek coba ya. Ya, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Itu pengalaman ya. Jadi kalau ada yang invisible itu kembali ke constraints. Jadi harus kita cek ulang. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ke yang ini.
Nah ya, jadi saya akan mulai dengan yang transportasi ya. Nah, seperti yang tadi ya. Ini yang gambarnya tadi, ini yang model matematikanya. Nah, sekarang saya akan selesaikan. Contohnya ini. Ya. Ini ada X11 sampai 14 ini ya. 11 sampai 14 nih udah saya tulis. Ya. Kemudian X21 sampai X24 udah saya tulis nih. Maaf. Nah ini ya. X21 sampai dengan X24. Ya. Kemudian X31, X34 ini sudah nih. Ya. Kemudian CIJ-nya ini udah ya. Ini kan. Ini 8 ya itu kan. Terus kemudian 6. Ini dari sini ya. Ini juga bisa ya atau dari sini ya. Ya 8, 6 itu kan. Ini 8, 6. Kemudian ini kan 10 ya. 9. Kemudian yang ini ya, yang baris bawah ya ini ya. Nah ini di sini. Ini kan. 9, Itu 12. 9. 12, 13, 7. Nah, kemudian yang pabrik ketiga ini kan 14, 9, 16, 5. Nah, ini ya. Oke, udah. Ya, kemudian kita lihat ini ya. Nah, udah saya siapkan nih. Ya. Pabrik pertama ini kan kapasitasnya ini kan 35, pabrik kedua 50, 40. Nah, ini ya, yang ini ya. Nih. Ya. Kemudian permintaannya ada ini ya, ada 4 tuh. Nih ya. Ya, ini kan minimum 45, ini minimum 45 ya. Ini minimum 45, minimum 20, minimum 30, minimum 30. Oke, nah semuanya positif dan integer. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu dari ininya ya, dari model matematikanya kita ubah dalam bentuk Excel ini ya. Ini nama variabel keputusannya, ini ongkosnya ya, CIJ-nya, ini variabelnya, solusi yang mau kita cari, kasih warna kuning. Nah, kemudian tujuan adalah ini ya, ini Z-nya ya, minimumkan di sini ya. Nah, Z-nya gimana? Nih ya. Nah, ya, minggu yang lalu ya. Jadi kita pakai langsung sum product. Ya. Jadi bisa sih, tapi kan ini kan sebenarnya kan bisa ini ya. Jadi C ini kalikan ini kan, C-nya kalikan ininya, ditambah ini kali ini gitu ya. Bisa sih, tambah ini kali ini ya. Nah, tapi kan lama gitu ya. Jadi bisa langsung pakai matriks kemarin ya. Sum product itu D10 sampai O10. Jadi kalau ini saya gini ya. Kalau saya ganti ya yang ini saya hapus ya. Ini kayak tadi ya. Nah, ini sama dengan tadi ya sum product. Nah, ini ya nih, sum product ya. Mana sum product? Kok nggak ada? Oh, Ada, Pak. Ini ya. Iya. Nih ya. Nah, C-nya ini dulu, C-nya ini. Nah, ini ongkosnya ini. Nah, udah ya. Terus di atasnya saya kasih tanda koma. Sekarang nilai variabel keputusannya yang kuning-kuning ini. Nih. Nah, gitu ya. Tutup. Nah, ini. Ya, jadi ini adalah jadi biar cepat. Oke, sampai di sini ada yang ingin diklarifikasi dulu sebelum kita mengisi yang ruas kirinya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, bagus ya. Nah, saya akan mulai mengisi yang ini ya. Pabrik yang 35 ini. Yang 35 tuh ini ya. Ya. Itu Pak. jumlah ini ya. X11 tambah X12 tambah X1 X14 ya. Nah, jadi di sini saya boleh pakai sum ya. Nah, sum ya. Nih, ya. Itu X11 ini ya, X11 ini ya. Sampai dengan X14 nih. X11, 12, 13, X14. Nah, cukup jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, saya tutup ya. Nah, ini adalah ya. Nah, oke. Tutup nih. Nah, ya ini untuk yang ini ya. Nih. Terus yang 50 ini ya. X22, 21, 22, 23, 24. Nah, ini sama dengan sum. Nah, ini sum ya. Nih, ini ya. Mana X21? Ini ya. X21, X22, X23, X24. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, oke, saya tutup di sini ya. Nih. Nah, sekarang yang 40.
ketiga ini ya, X31 sampai dengan X34, berarti sama dengan sum. Nah, X31 mana? Ini ya, X31, 2, 3, 4. Nah, udah ya. Oke, udah. Ada yang ingin ditanyakan dulu, kira-kira, untuk yang pengisian ruas kiri yang 3 supply ini? Cukup jelas? Udah cukup, Pak. Oke, nah sekarang saya masuk ke yang ini. Untuk demand ya. Nah ini isian ini ya. X11 tambah X21 tambah X31. Oke, jadi yang ini ya. X11 ini ya, yang ini ya. Nah ini. Ya. Ya kan? Ditambah X21. X21 yang ini. Ya. Nah ini ya. Ditambah X31. X31 ini ya. Iya, Pak. Nah ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. X11 tambah X2 tambah X31. Ya, nah ya. Saya return ya. Nah, sekarang yang 20 ini ya. X12 ditambah X22 tambah X32 ya. Nah, itu sama dengan X12 mana? Nah, ini X12. Tambah X22. Nah, ini. Nah, ya. Tambah X3 yang ini. Nah. Ya. Udah ya. Udah. Terus X13. Mana X13? Yang ini ya. X13 tambah X23. Ini X23 ya. Nah. Tambah X33. Yang ini. Udah. Terus X14 mana? Ini. X14 tambah X24 tambah X34. Nah, udah terisi semuanya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Belum. Cukup jelas logikanya? Cukup, Pak. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke data ya. Data ke solver. Nah, ini solver. Solver ya. Nah, objektif fungsinya saya taruh di sini ya, nih. Minimum. Nah, minimum berarti saya klik min ya. Nih. Variabel keputusan ada berapa? Yang kuning-kuning ini ya. Nah, jadi saya klik ini ya, yang kuning ini ya. Nah, ini. Ini. Oke, ya. Oke, nah, ya itu ada ini ya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Pak. Constraint ya, nih. Masuk ke constraint ya, ini constraint. Add. Nah, silakan pilih satu-satu nih. Mulai yang ini ya, pabrik pertama ini ya, ruas kiri ya. Ruas kiri, ini udah ini ya, nih. 35 ini ya. Add. Nah, sekarang yang kedua ini ya. Nih, klik ruas kanannya 50. Dah, add. Sekarang yang ketiga ini. Ini lebih kecil sama dengan 40 ini ya. 40. Nah, add. Yang ini ya. Nah, ini diganti dulu ya. Lebih besar sama dengan 45. Ya. Add. Ini ya, ini ya lebih besar sama dengan 20. Add. Ini ya. Ini lebih besar sama dengan 30. Add. Ini ya. 0 lebih besar sama dengan 30. Ya. Nah, sekarang boleh ditambahkan yang tadi. Variabelnya nggak boleh ini ya, harus ini ya, harus positif ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang kuning-kuning ini. Nah, ini lebih besar. Sama dengan 0. Tambah add, mereka harus integer. Nah, add, nah ini integer.
Oke. Nah, udah lengkap. Kemudian ini ya, kita gunakan ini ya, Simplex Linear Programming. Nah, ya. Nah, kemudian kita minta ini ya, kita solve. Nah, nanti kalau ternyata tidak visible, kita harus memeriksa yang ini nih, constraint ini. Nah, mungkin ada yang keliru logikanya, satu persatu. Jadi pengalaman saya membimbing mahasiswa S2, S3, kalau nggak ketemu, pasti kita periksa satu demi satu di sini. Dan biasanya akan ketemu. Oh, ada yang slip, logikanya ada yang nggak masuk, ya, ada nggak konsisten, yaitu kalau begitu ketemuin ya. Tapi kalau logikanya masuk, semestinya itu bisa solve sekarang ya. Oh, itu ketemu solusinya. Nih ya, udah ketemu nih ya. Solusinya nih. Nah, gimana solusinya? Nah, ini. Bisa dilihat? Iya, Pak. Oke, nah ya. Ini dari X1, dari pabrik 1 ke kota 2. Dari pabrik 1 ke kota 3 nih. Nah ya. Dari 1 ke 2 ini ya, 1 ke 2 ini 10, 1 ke 3 25. 25. Ya. Oke, nah ya jadinya. Jadi totalnya 35. Nah, ini habis ya. Oke. Terus dari 2 ke 1 45, dari 2 ke 1 nih 45. Ya. Terus dari 2 ke 3. 2 ke 3 ini 5, totalnya 50. Berarti habis. Ya. Kemudian yang dari 3, oh ini 3 itu 3 ke 2 dan 3 ke 4. 3 ke 2 10, kemudian 3 ke 4 30, 40. Jadi semuanya terpenuhi. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat, nah ini ya. Jadi semuanya terpenuhi nih. Ya, terpenuhi nih. Nah, ini total ongkosnya ini. Nah, oke. Ada pertanyaan? Kalau Pak. Cukup jelas? Mudah-mudahan nanti tambah semangat untuk coba sendiri. Oh, kelihatannya nggak susah gitu kelihatannya ya kan. Hanya apa dari Excel hanya klik-klik gitu aja kan ya. Oh, kalau ininya apa teliti, logikanya masuk, insya Allah mudah-mudahan ini. Pak mau tanya Pak. Silakan. Ini sih apa terkait dengan pembatasan Pak. Kadang suka masih bingung saya itu terkait dengan mana yang menentukan harus biner atau integer Pak. Nah, untuk bagus. batasan. Itu satu tergantung dari situasi yang dihadapi. Ya. Jadi kalau bilangan integer itu solusinya kita hanya ingin solusinya bilangan bulat bukan pecahan. Iya, Contoh. itu. Ya, kalau mudah ya. Nah, kalau biner itu adalah bilangan yang intinya iya atau tidak. Ya, jadi biasanya iya ya. Jadi kalau iya dia dipilih, kalau nol berarti tidak, dia tidak dipilih. Nah, biasanya gitu ya. Jadi untuk status ya, apakah dia diaktifkan, apakah dia dipilih, itu satu. Kalau nol berarti dia tidak dipilih atau dia tidak diaktifkan. Gitu ya. Itu nanti kita lihat di yang contoh di assignment ya. Jadi assignment kenapa biner? Karena itu kita akan mengaktifkan. Jadi yang driver ini mau diaktifkan untuk paket yang mana? Ya itu satu ya. Kalau yang nol berarti dia tidak diaktifkan. Artinya dia tidak ditugaskan mengirim ke paket yang lain. Itu nanti di assignment. Ya. Oke, sampai yang di sini kira-kira ada pertanyaan yang ini cukup mudah diikuti? Cukup, Pak. Cukup, mudah-mudahan. Tambah semua, silakan nanti dicoba. Pas ujiannya nggak susah-susah, Pak. Kenapa? Pas ujiannya nggak susah-susah. Oh. Soalnya. Iya, Bu. Karena yang penting itu adalah kalau di S2 itu adalah
memahami masalah fisik dan mengkonversikan menjadi ini model mat. Nah ini kalau S2 itu yang ini model matematika, ini menjadi novelty nih, kebaruannya di sini. Ya. Nah nanti kalau solusinya silakan, itu boleh menggunakan software apapun, jadi tidak harus menggunakan solver, itu silakan ya. Kemarin ada bimbingan saya, Pak saya mau menggunakan WinUSB, kebetulan bisa, silakan gunakan. Nanti tempat yang menggunakan MATLAB atau MPSX, Lindo, Linggo, itu silakan aja. Tapi yang untuk S2 itu yang penting ini, ya. Jadi bisa memformulasikan dari masalah realnya ke dalam model matematikanya. Ya, dan saya sebutkan ya, itu sudah ada 2 mahasiswa bimbingannya sudah jadi doktor itu di program doktor transportasi TV, itu menggunakan seperti ini. Ya. Yang satu kasusnya rantai pasok daur ulang sampah plastik di Bekasi, satu lagi yang rantai pasok ini stroberi dari Ciwidey sampai dengan Bandara Husin. Ya, nah itu dengan model dasarnya menggunakan yang ini. Ya tentunya tadi ya, karena disertasi jadi variabelnya banyak atau jumlah constraint-nya itu banyak. Kira-kira itu sebenarnya yang. Tapi basisnya seperti ini. Kalau basisnya ini diperoleh, paham itu kira-kira nanti peluasannya tinggal disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau ini difahami, semestinya ini tidak susah ini, yang ini. Ya kan? Oke ya. Nah, kalau yang ini, nah, nanti silakan ya. Nah, kalau ini kan berarti ada berapa? 4 kali 4 nih. Saya izin itu dulu ya. Jadi saya harus tulis dulu variabelnya ini. Ya, nah ini ya. X11 sampai dengan X14 itu kan ya, ini ya. X11 sampai dengan X14. Kan gini ya. Nah, ya. Ntar, kalau kira seperti ini nanti bisa dikerjakan seperti yang tadi enggak? Ini kan ada X21 ya, yang baris kedua ya. Sampai dengan X24 nih. Nah, gini ya. Yang driver ketiga kan berarti X31 sampai dengan X34 kan ya? Iya. Aduh, ini kok gede-gede ini kayak saya jadinya. Oke, 14 udah. 21 udah, 22 23 ya. 31 32 33 itu ya. 34. Nah, kemudian X41 ini, yang keempat ini ya. X41 ini. Nah, ini X41 sampai dengan X44. 1 2 3 4. Nah, ini kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ya cost-nya kan. Jadi ini kan tadi ini adalah maaf, ini kan nama tadi ya. Ini adalah terus simbol atau nama variabel keputusan ya. Ini simbol atau nama variabel keputusan. Jadi namanya ya. Nama variabel keputusan. Kemudian ini adalah cost-nya ini. Cost-nya ya. CIJ. Nah, Anda lihat di sini ya. Lihat yang sebelah ini ya. Nah, ini kan ini 14. X12-nya itu kan 5. Ini 8 ya. Itu 7 ini ya. Oke ya. Ini yang untuk driver 1. Untuk driver kedua itu kan ada 2, 12, 6, 5. Driver yang ketiga ini ya. 7, 8, 3, 9. Nah, driver yang keempat itu ya. 2, 4, 6, 10. Nah, seperti ini ya. Nah, terus sekarang ininya, solusinya ini. Nilai variabel keputusan ya. Nah, XIJ. Nah, ingat ya, ini variabelnya adalah biner. 1 atau 0 ya. Contoh ya, saya kasih angka 1 dulu semuanya, karena toh nanti
kenakan di ini. Kalau satu semuanya seperti ini nih. Ya. Walaupun sebenarnya mulai dari 0 dulu. Tapi kalau mau coba ini juga boleh ya. Nah, satu. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan ya, minimum ya. Minimum Z. Nah, saya taruh di sini ya. Nah, inilah ya. Saya kasih warna ya. Nah, ini ya. Nah, ini sama dengan kayak tadi ya, sama produk ya. Sama produk. Nah, ya. Nih, mana CIJ-nya? CIJ-nya ini ya. Ini 16 ini. Ini 16. Ya, nah dia koma. CIJ-nya ini. Nah, CIJ-nya ini. Nah, ini. Nah, udah kan? Saya tutup ya. Nah, tutupnya gitu ya. Karena semua dioperasikan dan nggak mungkin ya. Nah, ya saya kasih ini ya. Nah, saya kasih warna. Nah, ini ya. Dah. Nah, sekarang masuk constraint. Nah, sekarang ke constraint ya. Nah, kendala ya. Nah, kendala itu ya. Kendala kan ada itu tuh. Ada ini ya, ada driver ya. Ini ada driver 1. Nah, ini kan ya. Oke, driver 1 ya. 1, 2, 3, 4 nih. Nah, udah. Terus ada paket. Ya. Ini ada paket ya. Paket 1 sampai dengan paket keempat ini ya, 1, 2, terus yang ini tadi ya, ini kan ada tadi ya, ruas kiri, ya, tanda, terus ruas nah kanan, gitu ya, nah gini kan, tandanya semuanya sama dengan di sini ya, ini dapat sama dengan ya, jadi ini semuanya sama dengan nih, dan enaknya apa di kasus ini, semuanya sama dengan 1. Jadi cepat ya. Ini sama dengan 1 ini. Nih, karena variabelnya biner. Ya tadi ya variabel keputusan tadi ya. Nah, ini adalah tadi ya. Ini adalah 1 atau 0. Ya, nah udah. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Driver 1. Ini ya. X11, 12, 13, 14. Ini ya, lihat ini ya. Ya, X11, 12, X13, 14. Nah, ini berarti sama dengan sum tadi ya. X11 sampai dengan 14. Mana? Ini ya. X11, 12, 13, 14. Ini ya. Nih. Oke, kira-kira bisa dilihat ya. Driver 2 berarti sum ya. Sum. Nah, sum mana 21, 24 ini ya. 21, 22, 23, 24. Ya. Nah. Terus ini sama dengan sum gitu ya. Yang 3 ya. 31, 34 nih. X31, 2, 3, 4. Nah. Ya. Nah, terus yang terakhir ini sum ya. 41 ini 41, 42, 43, 44. Ini. Dah. Oke. Sampai di sini apakah cukup ya, kolom ya X11 tambah X21, X31, X41 yang ini nih. X11 tambah X21, X31, X41 ya. Nah, itu untuk yang paket yang pertama. Nah, paket yang pertama itu ya sama dengan X11 itu ya ini ya. X11 ditambah X21 ini ya, X21 ini ya, tambah X31 tambah X41. Yang paket yang kedua itu X12, mana X12? Ini X12 tambah X22 tambah X32 tambah X42.
Nah, ya. Terus yang pakai yang 3, X13 mana? Nah, X13 tambah X23 tambah X mana? 13, 23, 33 ya. Nah, 33. Kemudian 143. Iya, 43. Ini 43. Nah, terus yang terakhir 14. X14 mana? X14 ya. X14 tambah X24. Nah, ini ya. Tambah X34 yang ini. Nah, tambah X44. Nah, sudah terisi. Oke, kira-kira logikanya bisa diikuti ya. Pengisian ini ya, jadi bersama tadi ya, itu ke sini ya. Oke, ada yang ingin diklarifikasi? Cukup jelas pengisiannya? Oke, nah kalau sudah, sekarang saya masuk ke solver ya. Mana solvernya tadi? Oh, data dulu. Data dulu, nah solver. Nah ini ya. Nah ini saya, ini isi ini ya. Nah itu di sini nih. Nah ini fungsi tujuan. Minimumkan. Nah minimumkan ya. Variabelnya, nah ini kan ada 16 nih. Jadi saya klik semua ini ya. Nah ini nih 16 nih. Nah variabelnya ada 16. Nah sudah nih. Ya. Sekarang constraint, add. Nah, ini satu persatu sini ya. Ini ya. Yang driver 1 nih, ruas kiri. Ini sama dengan ya. Ini sama dengan ruas kanan. Nah, add. Driver 2, ruas kiri. Ini sama dengan ruas kanannya ini. Nah, add. Driver 3. Sama dengan ruas kanannya. Add. Ya. Driver keempat. Ini sama dengan ya, ruas kanan. Nah, add paket ke-1, ruas kiri sama dengan ya. Nah, ini paket ke-1, ruas kanan. Ini add paket kedua, ruas kiri, ini sama dengan. Nah, ya, paket kedua nih. Kemudian paket yang ketiga, add. Ini paket ketiga, ini sama dengan. Nah, paket ketiga, kemudian add paket keempat. Paket keempat. Sama dengan ini. Ini ya. Nah, yang terakhir, variabel keputusannya harus biner yang ini ya. Biner. Nih, saya semuanya. Nah, ini 16-nya ini dia harus 0 atau 1. Nah, ini jadi biner. Nah, ini bin nih. Bin ya. Nah, ya. Jadi kemudian ini kita dengan simplex linear programming. Oke. Oke, kira-kira pengisian tadi ada ingin diklarifikasi? Ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal dia minta solve ya. Solve. Nah, dia bilang solusinya sudah ketemu. Nah, ternyata ini. Nah, ternyata solusinya ini ya, X12 ini. Jadi driver 1 ke paket kedua ini. Saya kasih warna hijau ya. Ini. Nah ya, kemudian mana ini ya? Nah, kemudian S24 nih. Ya, dia berarti driver kedua ke paket 4. Ya. Kemudian yang ini. Ya. Driver ketiga ke paket ketiga, ngirim paket ketiga. Nah, kemudian yang ini nih. Ya. Di driver keempat ke paket ke-1 ya. Jadi driver pertama akan ditugaskan mengirim paket di lokasi 2, driver kedua ditugaskan mengirim paket ke lokasi 4, driver ketiga ke lokasi ketiga, driver keempat ke lokasi paket 1. Nah, total itu ya, total fungsi tujuannya minimum adalah 15 ya, 15 ya. Ini. Nah, jadi
Ini tadi ya. Nah ini nih. Nah ya, itu kan dapat dari sini kan ya. Nih, ini ya. Nah ini ya, ini kan ini nih. Ya, ini 5. Nah ini kan 5 nih. 5. Nah ini 3. Nah ini kan jadi 5 tambah 5, jadi ada 15 nih. Oke, jadi sudah terpecahkan. Oke, ada pertanyaan atau klarifikasi? Jadi itu nanti insya Allah saya save, nanti saya email. Silakan di-share. Oke, mana yang kira-kira ingin diklarifikasi? Kalau dari solvernya kelihatannya sederhana ya. Mau tanya, Pak. Silakan. Untuk menentukan minimum maksimumnya itu dilihat dari apanya ya, Pak? Nah, itu nanti ya. Jadi kalau mensis itu yang paling melihatnya ada di bab 2. Ya, di bab 2 itu kan isinya apa kalau di MTI apa? Bab 2-nya, tesisnya. Apa bab 2-nya isinya? Daftar pustaka. Studi pustaka ya. Nah, Iya, Pak. betul. Jadi kita acuannya studi pustaka ya. Jadi paper-paper sebelumnya atau buku-buku textbook yang menjadi acuan nanti bisa kita lihat apakah masalahnya itu minimasi atau maksimasi. Kemudian untuk masalah yang kita hadapi itu kira-kira yang diinginkan seperti apa ya. Nah, itu nanti kita yang memutuskan dari kondisi real ya. Misalnya ternyata yang diinginkan adalah minimasi biaya, adalah ingin maksimasi profit. Nah, itu dari dari kondisi realnya ya. Atau acuannya ke beberapa studi pustaka sebelumnya. Jadi kalau itu insya Allah nggak akan susah selama ada referensinya kita bisa gunakan. Kalau tidak berarti harus ke lapangan. Kira-kira apa yang menjadi minat atau concern dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang kita pecahkan. Oke, yang lain lagi. Apa klarifikasi lagi apa lagi yang ingin ditanyakan? Kalau dari solvernya kelihatannya nggak rumit ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah latihan terbiasa karena sebenarnya intinya memindahkan dari Excel ke solver. Sebenarnya itu sama saja ya. Apakah menggunakan software manapun kita nanti perlu berlatih. Ya. Jadi ada sih pakai WinQSB, cuma WinQSB itu kadang-kadang ada enaknya karena dia Windows version, tapi beberapa situasi kalau sudah mulai masalahnya lebih rumit, itu dia tidak lagi fleksibel. Itu kelemahannya dari WinQSB. Ya. Sehingga kemudian kita menggunakan yang kalau solver ini dia lebih fleksibel. Hanya memang jumlah variabelnya atau jumlah constraint-nya itu memang dia ada jumlah maksimumnya. Kalau dulu bimbingan saya yang S3, itu begitu variabel keputusannya lebih dari 200, solver udah nggak bisa mampu lagi. Jadi nggak bisa, jadi harus ganti ke software yang lain. Jadi ada maksimum variabelnya yang bisa digunakan untuk solver. Itu pengalaman saya membimbing itu 200 variabel keputusan. Lebih dari itu dia nggak bisa. Oke, masih ada yang lain lagi? Ingin diklarifikasi?
Jadi mudah-mudahan tetap semangat nanti mencoba solvernya. Oke, nah kalau tidak ada, mungkin sebelum saya akhiri, nah nanti insya Allah di minggu depan ya, jadi hari ini nggak keburu, itu saya akan bicara transshipment nih. Nah, yang ini ya, nah ini adalah ini bentuk umum yang nanti akan lebih banyak digunakan untuk tesis maupun disertasi itu yang seperti ini ya. Ini ada yang jumlahnya itu nanti bisa panjang. Daur ulang limbah plastik karena ada dua, satu ada pemulung, ada lapak dan bank sampah, ada bandar, ada tadi ya pabrik pengolah sampah, terakhir kan menjadi produk. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. salam Pak. Waalaikumsalam. Masih ada pertanyaan lain lagi? Belum ada, Pak. Oke, cukup ya. Oke, baik. Kalau gitu sudah jam 9, jadi insya Allah nanti saya email yang untuk transshipment ini ya. Insya Allah nanti kita bahas di kuliah minggu depan. Karena mulai minggu depan sebenarnya udah ini, kemudian ada nanti model namanya single sourcing, itu yang pernah digunakan untuk tesisnya bimbingannya Pak Helmi, dan terakhir nanti model umum yang lebih kompleks yang bisa dikembangkan sendiri. Baik, kira-kira sampai di sini ya. Ya. Oke, izin ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, dan mudah-mudahan tetap semangat. Ya. Baik, ya, saya izin, Iya, saya Pak. akhiri sampai di sini ya. Oke, Ya, salam Pak. semuanya. Oke, yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.